Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang sempat hadir, yang kami banggakan rekan-rekan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang SMPN Malangka nomor 8 Kepulauan Selayar. Adapun kegiatan saya pada hari ini yaitu diseminasi atau pembahasan modul 1-4 budaya positif oleh Ansarullah SPD dari UPT SMPN Malangka nomor 8 Kepulauan Selayar, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma yaitu untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Sekarang saya minta Anda berpasangan, sebentar berdiri berpasangan. Ada yang menjadi A dan ada yang menjadi B. Silakan berdiri. Silakan berdiri berpasangan. Atau dulu saja? Dulu saja? Oke, dulu saja. Silakan berpasangan. Ada yang B, ada yang A, ada yang menjadi B dan ada yang menjadi A. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengebalkan tangan Anda, salah satu tangan Anda, dan coba Anda bayangkan apa yang kita simpan itu kita harus jaga ya. Sangat berharga ini yang di kepala tangan Anda, jangan sampai ada yang membuka atau ada yang melihatnya. Terus tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Pasangan Anda bertugas untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda atau yang B ini boleh membujuk, boleh menghadik, boleh intimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan Anda uang untuk agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba kita lakukan. Oke, sekarang bisa kita coba. 1, 2. Jadi kepala tangan Anda dipegang ya. Secara kuat jangan sampai teman B itu membuka. Silakan. 1, 2, 3. Bukan Pak. Tangan berpasangan ya, berpasangan. Ada yang jadi B, ada yang jadi A. Jangan semua ya. Ya. Bagaimana caranya kita mempertahankan sama jadi B, sama jadi A? Silakan. Berusaha membuka. Ibu Irna, ada yang jadi A, ada yang jadi B. Jangan semuanya saling memegang. Nah, ada yang berusaha jadi B. Ibu Irna mungkin jadi B. Silakan. Kita buka. Bagaimana caranya kita buka itu? Yang memegang Pak Kepala jadi A, kita jadi B. Silakan buka tangannya Pak Kepala. Bagaimana caranya kita buka itu tangannya? Silakan. 1, 2, 3. Silakan buka. Silakan. Dibuka tangan. Dibuka. Bagaimana caranya dibuka? Bagaimana caranya? Dibujuk. Ini apa semua? Nah, silakan. Bisa memarahi, bisa membujuk, bisa menggelitik. Nah, silakan. Sudah coba? Ada yang bisa terbuka ya? Ada. Ada yang tidak terbuka? Ada yang terbuka dengan mudah. Bukan yang mudah.
Silakan coba kita susunan tadi itu diskusikan kegiatan ini dan coba pertanyakan pertanyaan-pertanyaan ini dibawa secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan B, ya, dengan teman Anda, bandingkan jawaban Anda. Apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Yang tadi, yang mengepalkan tangan Anda. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B mengapa tetap menutup kepala tangan Anda? Ya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memberikan kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, ya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kembali ke tadi, kita sendiri yang memberikan kontrol atas kepala tangan Anda. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita, ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu, ya. Di sini kita lanjut, apa makna disiplin? Apakah makna disiplin itu? Disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin, ya, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Ya, kita mengontrol diri kita sendiri. Maksud dari kata-kata nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri. Yang ketiga itu bernalar kritis. Yang keempat kebinekaan global. Yang keenam itu bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Ya, di sini ada teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini berasal dari motivasi eksternal, dari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
Jadi ada anak-anak yang bekerja melakukan sesuatu, apa yang saya dapat kalau saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi eksternal, ya. Jadi motivasi dari luar, apa yang akan dia dapatkan kalau dia melakukan sesuatu. Atau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Ya, ini berasal dari motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Ya, ada kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang pertama itu cinta kasih atau rasa ingin diterima. Yang kedua penguasaan atau ingin terdagikan. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan seperti kupu-kupu atau kita semuanya ini ada di survival atau untuk bertahan hidup. Tidak semuanya kita sama, semuanya ada pada masing-masing dirinya. Kembali kita ke kasus, ya. Ibu Ani ada kasus ini, ya. Ada kasus Ibu Ani guru kelas 5 SD. Guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Ya, maaf ya, sama ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, makan siang gratis, bukan makan siang ya. Kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya menjadi perhatian sama dia, berarti kebutuhannya adalah cinta kasih karena ingin diperhatikan. Kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti di sini dalam kategori kebutuhannya adalah penguasaan. Ingin diakui, dia berkuasa di dalam kelas. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Dia mau mencoba pilihan yang lain. Entah setiap hari nasi goreng, dia mau masuk nasi kuning. Itu mungkin dia mau yang lain. Atau yang terakhir, apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Ya, ini adalah contoh kasus yang semuanya bisa masuk di kebutuhan itu. Ya, 5 posisi kontrol guru. Ya, seperti yang kita tahu, 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Ya, penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau yang terakhir sebagai manajer. Ya, model berpikir di sini kita menang dengan apalagi segitiga diskusi nanti ini. Model berpikir kita itu menang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut, 5 posisi kontrol. Yang satu motivasi, yaitu identitas gagal dari luar. Lanjut, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil sukses atau kontrol diri. Jadi
kita menghindari hukuman itu, penghukum, pembuat merasa bersalah, itu identitas gagal. Terus sebagai teman atau pemantau, ini ada identitas berhasilnya, itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Atau manajer itu menghargai diri sendiri, ada kontrol guru di situ. Yang selanjutnya, guru berbuat itu menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir, itu bisa jadi identitas gagal. Kenapa? Karena dia sebagai penghukum atau membuat anak-anak merasa bersalah. Berceramah, mengatakannya seharusnya ini atau ibu kecewa, itu nanti akan dia membuat rasa sakit di dalam hatinya atau membuat dia merasa tidak berharga. Yang kedua, kalau dia berbuat sebagai teman, ini pertanyaannya biasanya muncul, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, seperti menghitung dan mengukur. Kalau guru berbuat sebagai manajer, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu memukul teman kamu? Atau bagaimana? Ya. Yang kedua, guru berkata, kalau kamu melakukannya, awas ya, rasakan. Ini kita sebagai penghukum selalu rasa bilang, kalau kamu tidak melakukannya, kita akan berikan ancaman. Ini kalau kita sebagai penghukum. Terus kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu telah sekali mengatakannya dan ibu stres. Ini sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau dia guru berkata lagi sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Merasa kamu tidak mau, masa kamu tidak mau? Atau ingat tidak, ibu pernah bantu. Ya, kalau kita berkata seperti itu, kita sebagai teman. Terus kita lanjut mungkin saya sampai ke bawah ya. Kalau kita ke sana agak Jadi pada saat tadi hasil dari guru tadi berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini nanti hasilnya itu anak-anak akan menjadi memberontak. Kita lanjut di sini bagian memberontak di sini, atau menyalahkan orang lain, atau dia mungkin berbohong karena dia takut dimarahi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dunia luar di luar dunia berkualitas ya. Gurunya berkualitas, dia tidak, ya, karena dia merasa gagal. Murid pasti akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, ya. Kalau kita sering marah-marahi atau apa, biarkan saja, nanti palingan dibungkus saja sama Pak Adri, atau dibungkus saja sama Pak Agus, atau di apalah. Atau dampak pada murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita berperilaku menghukum, ini dampak-dampaknya. Terus kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, hasil dari tadi, kamu sudah tahu, ibu telah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasilnya nanti, siswa ini akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Ya tidak Pak, saya karena begini. Itu Pak teman-temanku. Ya, itu kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kaitannya dengan dunia berkualitas itu, ibu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya, dan dampak pada murid itu adalah merasa rendah hati. Lanjut, sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Masa ingat, ibu tidak pernah bantu ya. Di sini nanti akan kita gantungan. Kalau kita tolong terus, kayak Fajar, masa kamu tidak mau ya? Masa kamu tidak mau bantu saya? Ini hari akhir saya loh. Di sini nanti akan
ketergantungan nanti anaknya atau kita nanti yang akan bagaimana. Ya, lanjut, murid meletakkan guru di sebagai salah satu murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia pendidikan. Ya, karena kita sudah merasa berteman ya, dia siswa sebagai akan merasa sangat penting. Lalu murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begini, ternyata begitu. Dia siswa merasa kecewa kalau kapan kita lakukan sesuatu yang agak tegas kepada siswanya. Siswanya akan merasa, saya pikir kita teman. Kenapa begitu? Dampak pada murid di sini adalah lemah, tidak mandiri, dan tergantung karena ada terus gurunya yang berbeda, ada terus gurunya yang melindungi. Lanjut, pada saat menjadi pemantau, guru ini akan berkata apa peraturannya. Hasil dari sini, ini siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi, karena selalu diawasi oleh Bisma, ini siswanya seumpama Elma, ya. Apa peraturannya Elma, kamu kenapa datang terlambat? Jadi siswa ini akan merasa diawasi. Ada Bisma, ya, ada Bisma. Nah, dia nanti akan memperlihatkan tingkah laku yang bagus. Kaitan yang dunia berkualitas, murid meletakkan peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kenapa? Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya, ini dia akan membuat dirinya atau akan timbul dalam dirinya berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, karena diawasi oleh Wisma. Ya, diawasi oleh ada orang yang mengawasi, jadi dia merasa diperhatikan. Dampak pada murid itu menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, karena mungkin dia diawasi, dia mungkin mau bintang, jadi dia berpikir akan mendapat hadiah atau mendapat hukuman karena diawasi. Ya, Bu Isma? Ya, sebagai hasil dari manajer, di mana dia tadi apa yang kita yakini, dia akan membuat pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kalau kita jadi manajer untuk ada sistem bermasalah, Pak Smardi, ya. Jadi kita kalau pertanyaannya, kalau kita mau jadi manajer, apa yang kita yakini, ya, apa yang kamu yakini, kenapa kamu lakukan itu, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi ini kita tanyakan kembali ke diri murid itu, apa yang bisa memperbaiki masalahnya. Bukan kita langsung, kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi biarkan dia menyelesaikan masalahnya, kita yang menuntun. Hasilnya ini akan menguatkan anak-anak, ya. Pada dia, kalau anak-anak itu sudah kita sering kuatkan dia, itu akan menjadi pribadi yang kuat, ya. Menjadi pribadi yang kuat. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kenapa? Karena dia sudah dikuatkan. Nanti siswanya atau murid itu akan berkata, bagaimana saya caranya memperbaiki keadaan, umpama keadaan keluarganya kah, masalah dengan tugas-tugasnya, bagaimana saja cara saya perbaiki. Terus dampak pada muridnya nanti itu akan mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri. Nah, ini bagaimana kalau kapan ini sudah terlatih selama di SMP atau selama di sekolah, nanti kembali ke kehidupan nyata, ada masalah, bagaimana caranya menyelesaikan ini? Bagaimana caranya keluar dari masalah? Itu nanti selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaannya yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Atau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang terakhir. Di sini kita lihat siapa yang mengatakan, ya, siapa yang mengatakan. Kalau saya mengatakan bilang saya kecewa sekali dengan kamu, berarti dia orangnya pembuat rasa bersalah.
membuat ayah saya, ini mas saya aduh Pak, saya miskin itu, saya begini atau bagaimana. Di situ dia posisinya. Kapan dia tidak pernah benar melakukannya, ini kita sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar kamu pekerjaanmu. Ini kita sebagai penghukumnya. Kalau kita sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak, lakukan demi ibu. Nanti saya dimarahi sama kepala sekolah atau saya nanti bagaimana? Itu kalau kita sebagai teman. Kalau kita sebagai pemantau, pasti akan berpikiran, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Apakah kamu mau mendapatkan ranking? Atau apakah kamu mau mendapatkan hadiah nanti? Itu nanti akan jadi kurang lebih ya. Jadi kurang lebih pertanyaannya. Banyak contohnya tapi cuma ini di sini ditampilkan. Kalau kita sebagai manajer, bagaimana bisa menyelesaikan masalah? Ini yang selalu kita tanamkan kalau kita dalam posisi kontrol sebagai manajer. Selalu kita bertanya bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana keluar atau bagaimana menghadapi. Kalau kita selalu sebagai penghukum, ini selalu kata-katanya, kamu selalu yang paling terakhir, kamu selalu yang paling bodoh, kamu selalu terlambat, kamu selalu ini, kamu selalu itu. Tidak ada perubahan. Lanjut, ada budaya positif yang kita akan bangun nanti. Misalnya kita perlahan-perlahan mungkin tidak langsung bilang kita dapat budaya positif langsung sekolah bagus, tidak mungkin. Tapi sebelum mendapat budaya positif itu ada namanya peraturan kelas di dalam kelas kita. Peraturan kelas itu sudah kita lakukan selama ini, ya. Peraturan kelas di mana kita bisa mengontrol kelas kita, bisa mengontrol anak-anak. Dan dari peraturan kelas itu akan ada keyakinan kelas. Bagaimana kita yakinkan dari peraturan kelas itu kita menjadikan anak-anak itu dari hatinya mengatakan, oh saya harus begini Pak, saya begini Pak. Dari keyakinan kelas yang positif itu akan menjadi lingkungan positif nanti. Dari kelas-kelas yang ada selama 8A mungkin sudah menerapkan, tapi 7C mungkin belum, atau 7A belum, itu akan nanti membesar ya. Kalau nanti ada yang ini bagus ini, tapi terlakukan seperti itu. Nanti dari dalam kelas, dari kelas yang satu, tapi bagus hasilnya dengan guru yang lain, itu akan mungkin diikuti semua guru. Mungkin, mudah-mudahan. Kalau sudah diikuti oleh beberapa besar guru, itu akan menjadi budaya yang positif. Artinya semua kebagian yang ada di sekolah itu sebenarnya sebagai budaya yang positif. Ya. Selanjutnya, ya keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, atau agama. Menurut Koster tahun 1998 yaitu suatu keyakinan akan selalu memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Dan kalau kapan kita mau sendiri, pasti kita akan lebih semangat daripada kita hanya serangkaian, harus saja ikuti datang, harus saja ikuti begini. Semua perilaku memiliki tujuan. Di dalam pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas itu sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curhat pendapat. Ya. Selanjutnya, siswa bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak selamanya bilang itu bertahan selama 1 tahun. Ya.
mungkin dalam 1-6 bulan mungkin sudah berubah, sudah bagus. Nah, jalan kelasnya mungkin bisa. Dan temannya itu mau lagi modifisi ya, kita lupa lagi. Ya, kita lanjut. Ya, peraturan dan jalan kelas itu atau nilai kebajikan yang dituju. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kegiatan kelas itu tanggung jawab. Ya, kalau tanggung jawab ini banyak, ya, mengembalikan buku ke tempatnya kah, mengatur kursi kah. Tapi kalau kapan kita selalu mengembalikan buku pada tempatnya, berarti 1 poin saja tanggung jawabnya. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, dilarang mengganggu orang lain itu peraturan. Kalau kita di kegiatan kelas kita bisa bahasakan menghormati orang lain dan diri sendiri. Kegiatan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, kalau peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau kegiatan kelas itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ya, komitmen pada tujuan itu untuk bahasa-bahasa kegiatan kelasnya. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Itu kegiatan kelasnya itu kita bisa keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu berkaitan erat dengan kesehatan. Ya, jadi banyak bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain atau kesabaran. Lanjut, gunakan masker atau itu berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan, karena kesehatan diri kita dan keselamatan teman kita yang lain. Atau yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu keselamatan kita karena kita yang berlari dan keamanannya teman yang lain. Jangan sampai ada anak-anak yang tertabrak pada saat ada siswa yang berlari. Ya, ini lanjut. Kegiatan kelas mungkin seperti ini, tidak jelas. Kalau mungkin di sini komitmen, di sini tanggung jawab, di sini saling menghargai, di sini mungkin jujur, dan di sini apa itu? Peduli. Jadi 5 kata saja yang diterapkan di dalam kegiatan kelas itu 5 kata saja, tapi mencakup banyak hal itu. Dan komitmen itu bisa datang tepat waktu, bisa mengerjakan tugas bagaimana, tanggung jawab, membersihkan, pas kasih tugas kebersihan dia harus bertanggung jawab. Saling menghargai itu. Kalau mengganggu temannya itu termasuk terus melukai, termasuk saling menghargai. Jujur pada saat orang ada yang menyontek itu dia berusaha bagaimana caranya dia harus jujur. Saya menyontek tadi Pak, atau saya belum kerja tugas. Lanjut, kita percepat. Ya, percepat ya. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat yang pertama, 1. Membantu murid menjadi memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid itu jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Kita tawarkan apa solusinya, tapi bukan kita memaksa. Oh, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya, biarkan mereka sendiri yang membuat pernyataan. Di sini ada gambar segitiga restitusi. Di sini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus nilai-nilai menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas tadi itu dimasukkan di sini. Jadi kalau pada saat ada suatu masalah, ini rangkaiannya. Ini yang pertama validasi tindakan, baru di sini tindakan yang salah, baru di sini tanyakan keyakinan.
Yang pertama itu setiap orang pada saat ada anak melakukan kesalahan, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ya, pada saat anak-anak itu melakukan kesalahan ya. Nah, terus validasi tindakan yang salah, salah satu pertanyaannya adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kalau anak-anak mungkin memukul temannya, kita tanyakan dulu, bukan kamu yang pernah melakukan ini semua, atau apa seseorang pernah melakukan kesalahan. Terus kita tanyakan, kamu tentunya punya alasan kenapa melakukan hal seperti itu. Karena semua orang melakukan sesuatu itu adalah ada alasannya. Pada saat kita tahu alasannya, nanti kita kuatkan lagi dengan di sini ada pertanyaan nilai-nilai yang telah kita sepakati di dalam tadi keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah mungkin. Nanti kita tanyakan lagi keyakinan kelas kita, nanti keyakinan kelas kita kira-kira yang mana yang kau langgar, mana yang kau langgar. Terus atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu salah satunya. Kita lanjut. Tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, mungkin sudah tadi saya bahasakan. Lanjut. 2, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ada biasa orang yang bertengkar, bukan dia yang memulai, tapi dia yang dihina atau bagaimana, dihina orang tuanya mungkin, dia memukul. Nah, di sini dia berusaha melindungi keluarganya. Jadi dia ditekankan ya, kamu patut bangga karena kamu mempertahankan keyakinan kamu. Lanjut, yang ketiga itu menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang seperti apa. Ya, ini saja mungkin sampai di sini refleksi sebentar pada saat refleksi kita hari ini. Pada saat pelaksanaan ini, apa alasan, apa perasaan yang kita rasakan pada saat sebelum melakukan restitusi diseminasi ini. Terus setelah mengikuti pemateri pembahasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa, jadi silakan kita bisa sendiri, refleksi sendiri. Setelah kita mengikuti tadi apa yang saya bahasakan tadi, mungkin ada yang tertangkap sedikit atau banyak mungkin ya. Target saya selanjutnya seperti apa? Ya, target kita sebenarnya semua ini seperti apa setelah mengetahui sedikit ini materi yang saya bawakan. Cukup sekian untuk materinya. Untuk selanjutnya saya kasih kesempatan bertanya, mungkin satu pertanyaan. Berapa menit? 20 menit lagi, 1 jam. 20 menit 1 jam. Oke, sedikit lagi. Oke, silakan kalau ada yang bertanya atau ada ingin memberikan tambahan, mungkin masih ada yang kurang dari materi saya, silakan. Ya, bertanya. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, jadi dari yang dipaparkan oleh materi tadi ada satu yang ingin saya tanyakan, yaitu terkait motivasi intrinsik
dari dalam diri siswa. Ya. Ya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana pemateri bisa memberikan keyakinan, ya terusnya kepada saya, bagaimana memicu motivasi intrinsik ini, motivasi intrinsik pada siswa. Yang kedua, kita kan tahu sekarang bahwa kondisi anak kita itu lebih banyak diamnya daripada berbicaranya. Ya. Ya. Kemudian dari motivasi intrinsik itu seberapa keyakinan dan daya kontrol guru bahwa memang motivasi itu bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kenapa saya katakan tidak mudah? Kalau saya perhatikan tadi itu seorang guru itu seolah tidak bisa memberikan ceramah kepada siswa. Ya, tidak boleh. Nah, pertanyaan saya tidak boleh, tapi itu sebagai yang tepat itu kan dia sebagai manajer itu. Di manajer itu tidak ada istilah seorang guru itu memberikan ceramah, dia hanya menanyakan. Dan saya yakin itu yang terbaik di sistem ini, kan? Ya, itu yang terbaik menurut saya. Nah, pertanyaan saya dengan tidak terlalu efektifnya kita memberikan pertanyaan memberikan nasihat kepada siswa, selalu menggali potensi-potensi dalam dirinya, seberapa efektifnya pemateri bisa meyakinkan kita bahwa memang ini berhasil. Ya, dengan kondisi siswa yang sekarang. Ya. Bagaimana memicu motivasi intrinsik itu kalau bukan dengan nasihat? Ya, itu. Mungkin coba ada tanggapan dari pemateri kan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mungkin saya menjawab, ada teman yang bisa menyampaikan sedikit apa yang tadi, ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Pak Munir? Ada mungkin? Ada? Begini Ya? Saya dari pemateri dulu Pak, karena mungkin kita lebih ya. Karena saya juga bingung sebenarnya. Ketika kita mau memicu motivasi intrinsik tidak dimulai dengan nasihat, ya menanyakan seberapa yakin bahwa pertanyaan-pertanyaan itu bisa memicu motivasi. Karena nanti kita ini dilema dengan kondisi lebih banyak diamnya daripada ngomongnya, Pak. Ya, lebih banyak tidak berinovasinya daripada berinovasi. Itu kondisi lapangan, Pak. Bagaimana memicu itu supaya bisa kita lihat memang luar biasa. Sebagai manajer itu memang efektif. Ya, karena guru itu santai sebenarnya. Ya, bagaimana kamu? Ya, hanya bertanya-bertanya, kan? Ya. Apa kita bisa yakin itu dengan hanya menanyakan bisa memicu motivasi gitu? Apa dibarengi dengan ceramah atau nasihat-nasihat? Oke, Ya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan berusaha jawab semampu saya. Iya. Ya. Nah, begini. Kita selaku manajer itu bagaimana caranya kita menggali bagaimana apa yang ada di dalam diri itu, di diri anak itu muncul, ya, di dalam diri anak itu muncul dengan cara yang pertama bisa kita bersifat santai di luar mungkin, karena apalah kita keseharian itu mungkin pasti tahu sedikit banyak tentang anak itu, jadi kita bisa cerita santai di luar, dulu berdua, ya, dulu berdua. Nanti kita tanya kenapa seperti ini, mungkin kira-kira kenapa seperti ini, apa yang terjadi, sebab ada masalahnya di rumah. Nah, jadi kalau kapan kita mungkin dia tidak mau ngomong, kalau dia diam saja, kita tanya diam, kita mau marahi mungkin, atau kita sudah nasihati mungkin dia ada jawaban, ya cobalah kita pergi ke teman-temannya, kita coba dulu cari kenapa alasannya ini anak begini, kenapa atau gara-gara apa alasannya. Jadi kita tanya teman-temannya, ya kita coba
cari tahu orangnya seperti apa ini anaknya seperti apa ini. Kalau belum ada jawaban atau belum ada yang kena, dan kita bisa ke orang tuanya kan, kemana. Sekarang itu ada jejak digital yang bisa dia, kalau orang ahli di situ mungkin dia bisa tahu, oh di Facebooknya begini, di Instagramnya begini mungkin, ya. Dengan sedikit mengetahui bagaimana masalah itu anak, yang kita bisa masuki di mana negatifnya dulu. Kita bisa masuki di mana kekurangannya. Kalau kapan kita tidak bisa mencari tahu apa keadaannya anak, biar sedikit pun, biar bagaimanapun, saya mengerti masalahmu. Tapi anak itu, masalah apa kamu mengerti saya? Kenapa saya terlambat? Ngomong saya. Bagaimana? Bagaimana caranya kita harus cari tahu dulu dalam dirinya anak itu apa yang bisa kita masuki. Mungkin, ya itu salah satu cara. Tidak ada cara yang pasti karena setiap anak itu berbeda. Cara ini mungkin di sini betul, tapi di cara anak lain itu berbeda caranya. Bagaimana caranya? Ada yang diceramahi bisa, ada yang diceramahi itu, jangan begitulah. Kamu harus rajin begini, kamu harus begini. Tapi ada juga anak-anak yang mungkin sedikit penekanan, ya, sedikit penekanan bilang, bagaimana? Besok pasti terlambat, pasti rajin atau pasti tepat waktu. Ada mungkin anak begitu. Itu mungkin saja. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kalau anak itu didekati dari berbagai cara, saya menganggap dari yang disampaikan ini artinya bisa dipadukan. Tidak ada cara terbaik begitu, misalkan harus sebagai manajer atau sebagai di sekolah. Karena kalau kita memberikan sebagai materi, mungkin bisa diceramai, mungkin bisa diberikan ini sedikit. Artinya bukan hal mutlak mau posisi guru itu sebagai manajer. Bisa juga kita mulai dari awal dulu tuh, dari sebama. Iya, karena kita selalu mungkin kita itu akan bingung tuh kalau hanya mengikuti satu alur bahwa ini yang terbaik, sementara kita menyampaikan sisi nasihat. Karena yang saya pahami selama ini Pak, dari nasihat itu bisa menggali apa yang ada pada siswa. Ya, kalau menurut saya sebenarnya. Jadi kalau menurut saya mungkin apakah boleh dipadukan antara teman dengan manajer begitu, atau bukan harus manajer yang diterapkan. Ya, guru sebagai teman berpadu dengan mana ya. Di sini kita lihat identitas ini identitas berhasil atau sukses sudah ada. Ya, jadi kita bisa mulai dari sini. Ya, kita bisa mulai dari sini. Mungkin kita tadi bilang tadi bincang santai. Ya, kita bincang santai itu mungkin sebagai teman, tapi kan tidak berlanjutan ya. Kita bisa kontrol diri kita sampai di mana. Bisa kita di sini nanti. Setelah kita sebagai teman, besok-besoknya mungkin ada perubahan, kita langsung mungkin bisa jadi pemantau. Kamu bisa lihat hari ini terlambat. Kenapa terlambat? Bisa mungkin begitu. Kalau mungkin memang belum bisa ya, kita padukan di sini antara tiga ini bisa saja. Terima kasih. Saya kira Pak, yang manajer itu hal yang mutlak. Yang ini kalau saya lihat dari bahasanya seolah karena saya lihat hasil akhir itu ya dia lemah, tidak mandiri dan tergantung pada sesuatu yang harus dihindari, itu menurut saya. Tapi kalau misalkan bisa saja dipadukan, ya padukan saja. Karena kapan tidak Pak, kita itu akan kaku itu sebenarnya, karena hanya menonton satu posisi yang kita ambil, yaitu menurut saya. Ya baik juga manajer, tapi kalau kita menemukan siswa yang susah kita ini Pak, seperti contoh siswa kita itu biar ditanya diam saja, dia tidak. Iya, apa yang mau kita gali kira-kira kalau begitu? Diam saja. Iya, bertanya mamanya juga bingung, saya juga bingung dengan. Iya. Jadi kalau misalkan bisa dipadukan ya alhamdulillah. Saya kira hanya monoton begitu, satu saja. Bisa. Terima kasih. Saya tambah sedikit, sama seperti kita mau ke pasar, mungkin.
Kalau kita ambil jalan lurus, mau jalan lurus saja terus. Kalau lebih lama bagaimana? Kita menabrak. Ya, ini kita bisa antara teman, bukan tidak mungkin bilang tidak bisa ya, bisa. Tapi nanti kita lihat tujuannya dan sampai di batas di mana kita jadi teman, sampai batas di mana kita jadi pemantau. Kalau mungkin bisa semua kita lakukan ini, atau kita sudah terbiasa, mungkin sudah bisa, sudah ahli. Siapa tahu, mungkin ada yang bisa langsung seperti ini semua. Karena tidak semua orang kita bilang, saya nggak bisa saya jadi manajer, saya mungkin jadi teman saja. Ya, kita perlu di sini mungkin berbeda-beda caranya, ya anak-anak. Tapi sampai di mana kita mengontrol diri kita, ya, sampai di mana? Ada batas-batasnya supaya kalau kita jadi teman, ya harus ada batasnya. Nah, kita berteman sama anak-anak itu pada saat apa? Kita jadi pemantaunya itu anak-anak pada saat apa? Dan kita harus saya dulu sebagai manajer ini. Kenapa? Karena ini anak kalau kapan kita jadi teman terus, pasti akan merasa yang ini tadi. Apa yang mana tadi itu? Ada tadi di sebelahnya itu bilang, saya kira kita berteman. Ada tadi itu. Jadi kembali lagi Pak, tidak semua bilang kita tidak harus bilang, tapi kita bisa pilih-pilih lah di mana yang terbaik, bicara seperti apa kita menghadapi anak ini, ya bicara seperti apa. Kita tinggal yang penting kita bisa, saya sebagai manajer, saya sebagai pemantau, saya sebagai teman. Tapi selanjutnya ada pertanyaan? Oke. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, apa ini sebagai pertanyaan atau tanggapan sebagai keraguan apa yang disampaikan tadi? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Munir tadi, bahwasanya ternyata kalau dalam proses penerapan apa yang disampaikan tadi itu akan sebenarnya mendapatkan kesulitan, ya. Dan saya lihat dari penjelasan tadi itu, ya, dari apa yang disampaikan tentang masalah motivasi, itu sebenarnya lebih cenderung kepada motivasi intrinsik, ya. Artinya motivasi yang dari luar itu seakan-akan kita sudah abaikan di situ, ya. Padahal dari setiap perilaku, tindakan ataupun apa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak terlepas dari motivasi eksternal, ya, motivasi eksternal. Nah, di sini yang seakan-akan bahwasanya yang bentuk keraguan saya sebenarnya adalah dari segi penerapannya itu. Kalau misalkan kita lebih terfokus kepada motivasi intrinsik, ya, maka secara otomatis motivasi eksternal itu kan jadi terabaikan. Ya, itulah yang seperti yang disampaikan. Yang terabaikan kan saya lihat tadi kan, misalnya dalam proses penerapannya, ketika misalnya melakukan hukuman ataupun membuat siswa itu merasa bersalah, itu sudah dicap sebagai identitas gagal, ya, sudah dicap sebagai identitas gagal. Nah, otomatis pada saat penggalian hal yang seperti itu, maka secara otomatis kita lihat kita akan mencari kesalahan dulu, ya, mencari kesalahan supaya bisa menemukan solusi, ya, seperti itu. Nah, jadi kira-kira dalam proses penerapannya itu yang seperti apa sehingga dalam penerapan motivasi intrinsik itu bisa berjalan dengan baik, ya. Karena ini kan lagi-lagi saya katakan bahwasanya ini baru sebatas teori, ya. Karena untuk bisa
menemukan bahwasanya ini sudah masuk dalam titik keberhasilan itu kan 5 atau 10 tahun ke depan. Kan begitu. Saya kira begitu. Untuk apa yang namanya, untuk menimbulkan atau menampilkan atau menunjukkan bagaimana adanya motivasi intrinsik ya, pada intrinsik dari anak ya. Ini mungkin tidak serta-merta bilang kita lakukan hari ini mungkin anak itu akan terbiasa ya memunculkan motivasinya dalam segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu kita ada 3 tahapan di situ. Validasi tindakan dulu, validasi tindakan apa yang menjadi latar belakang. Terus kita gali di situ, akan disitulah akan muncul ya. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia tidak mengerjakan tugas umpama? Saya kemarin Pak main game. Oh, main game. Bagaimana? Senang main game? Senang sekali Pak. Umpama. Di sini kita gali dulu minatnya dulu. Ya, mungkin kita bilang, kalau kapan kita bilang, jangan main game, apa? Ini akan muncul langsung penolakan dari anak itu karena kita menyatakan, salah ini dia ini. Jadi kita cari dulu apa yang menurut dia benar dulu. Main game bagus, iya, bagus main game Pak, enak. Bagaimana caranya? Saya senang dengan teman-teman saya. Terus nanti kita lakukan bagaimana caranya dia tahu itu menjadi suatu kesalahan. Di mana titik kesalahannya? Kamu kira-kira bagaimana? Saya terlambat bangun pas tidur. Dari situlah kita bagaimana caranya? Oh dia makin bilang, iya pas saya salah karena saya tidur tengah malam. Akhirnya saya bangun pagi-pagi. Dalam membuat anak-anak itu yakin akan bagaimana kenapa dia salah. Dari yang kami yakini itu dari semua masalah, ya dari semua masalah yang kami diterima di dalam CGP itu, segitiga restitusi itu adalah salah satu solusi, ya salah satu solusi. Bagaimana caranya untuk merubah ini anak sebagai sesuatu yang individu sukses, sesuatu yang sukses nanti karena dia kita yakinkan. Kira-kira bagaimana membuatnya ini benar? Ya, itu salah satu ya, salah satu. Dan ini program betul dari Bapak tadi bilang tidak serta-merta mungkin ya, tidak serta-merta bilang kita lakukan hari ini di sekolah ini langsung merubah sekolah ini menjadi luar biasa. Tidak, tapi dari proses-proses, dari pengalaman kita sehari-hari, mungkin satu orang guru yang melakukan hari ini mungkin belum lagi, itu bagaimana? Ya, itu usaha sedikit demi sedikit. Kalaupun kita lupa hari ini, usahakan kita berefleksi hari ini. Oh, tadi saya salah. Saya tadi sebagai pemukul supaya. Nanti kita yakinkan dulu diri kita dulu. Bagaimana cara kita berubah? Bagaimana kita mau menyajikan anak-anak untuk berubah kalau kita sendiri tidak berubah? Kita tidak berubah. Kita membuat seluruh anak disiplin supaya dan tepat waktu atau suruh membersihkan atau apa, tapi kita melanggar. Jadi kita supaya bagaimana caranya menuntun anak itu menjadi manusia yang sukses. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara itu bagaimana caranya kita menuntun anak itu menjadi anak yang sukses itu, kita harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mungkin anak-anak sekarang mungkin itu sekarang suka main game Pak, ya, suka main game, suka bergadang mungkin. Kalau kita pastikan bilang kamu harus begini, anak-anak sekarang beda Pak, beda pola pikirnya. Jadi kita harus ikuti dulu kodrat alam dan zamannya anak-anak. Bagaimana cara kita menuntun anak-anak? Menurut Ki Hajar Dewantara itu, guru itu adalah sebagai seorang petani. Ya, katanya itu Ki Hajar Dewantara, kita itu adalah sebagai petani. Kita tidak bisa menumbuhkan
Kalau kita menanam jagung, kita tidak bisa menumbuhkan padi, karena bibitnya dari jagung. Sama halnya seperti kita tanam durian, mungkin tidak mungkin jadi jagung atau jadi kapas, ya, karena bibitnya memang kapas. Percobaan dengan konsep ini, Ya, konsep bisa. ini siapa lagi Fajar, Arwin, ya. Jadi saya mungkin bisa mungkin Nopal juga bukti bisa. Iya. Nopal, artinya Nopal mungkin. coba lagi terapkan konsep ini dengan kenyataan yang ada begitu. Supaya kami juga yang sementara berminat untuk di situ melihat luar biasa memang begitu. Jadi kami terima kasih. Nah, Ya, terkait yang saya bahasakan tadi, ya, terkait yang saya bahasakan tadi, kita semua di sini, termasuk saya ya, ini masih teori yang kami dapat. Kami mungkin belum terjun langsung 100%, ya, kami juga sementara masih baru belajar. Apa yang kami lakukan itu adalah sebagai bentuk tugas-tugas, ya. Tapi dari situlah, dari awalnya mungkin saya juga tidak terlalu tidak terlalu paham dengan apa yang di sini. Tapi karena sering dia sedikit, karena sering dari mulai dari Gunani, mungkin sedikit adalah pemahaman. Ya, selanjutnya nanti ke depannya saya tetap akan belajar, Pak. Ya, kita semua akan belajar. Kita tahu mungkin teorinya mungkin belum saya mungkin teorinya mungkin saja belum 100% saya pahami. Minimal satu sampel Pak, kalau Iya. sudah bagus ini. Ya, saya mungkin teorinya tidak 100% saya tahu mungkin, tapi di mana kita titik-titik yang bisa kita lakukan, dan di mana kita mengerti, di mana kita bisa mau belajar, ya, saya kira semua akan bisa. Cuma ya tidak langsung 100%. Semua bertahap. Menurut Hanya Dewantara saja itu, kalau kita mau menghasilkan bibit jagung, tidak langsung tanam 1 hari, besok langsung tumbuh jagungnya. Tapi butuh proses, di mana kita harus memperbaiki lahannya dulu, baru bibitnya, baru pupuknya, baru airnya, baru kita panen. Jadi semuanya butuh proses. Terima kasih. Ya, saya anggap sekian hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa tertanam di hati kita semua dan bisa kita lakukan di kemudian hari. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.